Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Ida Naskalapsara, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SDN 1 Panyidangan Wetan, Kabupaten Indramayu. Dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat ya, bahwa setiap murid itu memiliki keberagaman yang cakupannya sangat luas. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Kemudian kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas, kemampuan menguasai keterampilan yang diajarkan, bahkan keterampilan dasar untuk prasyarat memahami materi baru yang akan mereka pelajari. Kondisi sosial emosional mereka pun tentunya sangat berbeda-beda. Minat besar terhadap bidang tertentu, bahkan kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajar. Keberagaman murid kita inilah yang akan menciptakan kondisi di mana kita dihadapi kepada sebuah tantangan, di mana murid yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami. Bagaimana murid memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak, sementara beberapa murid justru tidak punya pengetahuan awal sama sekali terkait topik yang akan kita ajarkan. Murid kita pun tidak bisa duduk terlalu lama karena ia perlu bergerak. Murid yang mengalami kesulitan berkonsentrasi selama diskusi di kelas pun itu menjadi fokus utama kita dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran. Murid yang kalau tes hasilnya selalu buruk, namun sebetulnya mereka memahami pembelajaran yang mereka alami. Kemudian murid yang tampak tidak engage dalam pelajaran, kemudian mereka yang memiliki masalah di rumah sehingga mereka tidak bersemangat untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran dan didefinisikan dengan jelas. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Pertama, kesiapan belajar murid, readiness, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan sekitar. Yang kedua, budaya. Ketiga, gaya belajar. Keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, kita bisa mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, kita mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid jenjang sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot sebelumnya. Yang terakhir, keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten?
berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, apa itu diferensiasi proses? Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 dan modul 2.1. Keterkaitannya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antara modul 1 dan titik 2, guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Guru penggerak harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara 1.4 dan 2.1 dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi perlunya nilai-nilai budaya positif seluruh warga sekolah untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.